"Apa yang kalian inginkan?" tanya Messi mencoba mengulur waktu. Perempuan itu menunjuk ke Mochi yang menangis dalam pelukan Liza. "Anak itu, dia akan menjadi bagian dari kami." Messi menatap perempuan tua itu dengan sorot mata penuh perlawanan. Ia mengokang senapan di tangannya, menyadari bahwa waktu mereka semakin sempit. "Kalian tidak akan mendapatkan anak ini," ujarnya tegas, sementara Liza memeluk Mochi lebih erat. Perempuan tua itu tersenyum miring. "Kau pikir senapan itu bisa melawan kami?" Bayangannya tiba-tiba memanjang, melingkari ruangan seperti kabut hitam pekat. Sosok anak-anak kecil yang tadi sempat mundur kini kembali mendekat. Mata mereka bersinar merah dalam gelap. "Bawa Mochi keluar dari sini sekarang," perintah Messi kepada Cimo. Ia melemparkan pisau kecil ke arah Cimo. "Jaga diri kalian, jangan berhenti berlari." Cimo ragu sejenak, namun tatapan Messi memaksanya bergerak. Ia menarik Liza dan Elisa, membawa Mochi yang masih menangis keluar dari ruangan. Namun, begitu mereka melangkah keluar, kabut tebal menghadang jalan mereka. Messi berdiri tegak di tengah ruangan, menatap perempuan tua itu. Ia mengarahkan senapannya, tetapi sebelum ia sempat menarik pelatuk, bayangan hitam menyerang dengan kecepatan luar biasa. Messi terguling ke lantai, namun dengan sigap ia melepaskan tembakan flare ke arah bayangan itu. Suara raungan mengerikan menggema, membuat sosok-sosok kecil itu terhenti sejenak. Perempuan tua itu mendekat, tangannya yang keriput berubah memanjang seperti akar pohon tua, berusaha meraih Messi. "Kau pikir bisa melawan sesuatu yang telah ada di sini selama berabad-abad?" Messi tersenyum tipis, meski tubuhnya bergetar menahan rasa sakit. "Aku pernah bertemu hal-hal yang lebih buruk darimu," katanya. Ia meraih flare terakhir di ranselnya, menyalakannya dan melemparkannya ke lantai kayu rumah itu. Api langsung menyala, menyebar dengan cepat. "Jika kau tak mau membiarkan kami pergi, maka kita semua akan berakhir di sini," seru Messi, matanya menatap tajam ke arah perempuan itu. Di luar, Cimo memimpin keluarganya melewati kabut. Elisa yang berjalan di belakang merasa seperti ada yang menarik punggungnya. Ia menjerit, membuat Cimo menoleh dengan panik. Dalam kabut, sosok seorang anak kecil berdiri, tangannya terulur ke arah Elisa. Tanpa berpikir panjang, Cimo melemparkan pisau yang diberikan Messi ke arah sosok itu. Sosok tersebut menghilang, tetapi bisikan-bisikan semakin keras, seolah-olah mereka dikelilingi oleh suara yang tak terlihat. "Cepat!" Cimo berteriak, menggenggam tangan Elisa erat-erat. Liza yang memeluk Mochi hampir terjatuh karena tanah licin, tetapi Cimo menangkapnya tepat waktu. Sementara itu, di dalam rumah, api semakin membesar. Messi menyadari bahwa ini adalah akhir baginya, tetapi senyuman puas tersungging di wajahnya. Ia tahu bahwa ia telah memberikan waktu bagi keluarga Cimo untuk melarikan diri. "Pergilah," teriaknya, meski ia tahu mereka tidak akan mendengar. Bayangan-bayangan itu mulai menyusut, menghilang ke dalam kobaran api, diiringi raungan panjang. Perempuan tua itu, yang kini terlihat seperti bayangan raksasa, menatap Messi untuk terakhir kali. "Kau akan membayar untuk ini," bisiknya sebelum lenyap dalam api. Keluarga Cimo akhirnya keluar dari kabut dan menemukan mobil mereka masih dalam kondisi baik. Mereka masuk dengan cepat, dan Cimo menghidupkan mesin. Saat mereka melaju menjauh dari desa itu, Elisa memandang ke belakang melalui kaca spion. Di tengah kabut, ia melihat siluet seseorang berdiri, memegang senapan. Itu Messi. Namun, saat ia berkedip, siluet itu menghilang. Hanya kabut yang tersisa. "Kita tidak akan kembali ke sini lagi," bisik Cimo. Keluarga itu melanjutkan perjalanan mereka, membawa trauma mendalam yang akan terus membayangi mereka.
Setelah keluar dari kabut dan meninggalkan desa, keluarga Cimo merasa lega namun tak sepenuhnya tenang. Mochi terus menggigil meski sudah dibungkus dengan selimut tebal. Elisa menatap keluar jendela mobil, tetapi setiap bayangan pohon yang melintas seolah memanggil namanya. Liza mencoba menenangkan Mochi dengan menyanyikan lagu lembut, tetapi suara tangisannya hanya semakin keras. "Semua sudah selesai, Nak. Kita sudah jauh dari desa itu," ujar Cimo, meski dalam hatinya ia ragu. Namun, keanehan baru mulai muncul. Saat keluarga Cimo akhirnya tiba di rumah, mereka berharap menemukan ketenangan. Namun, malam pertama di rumah mereka membawa hal yang berbeda. Mochi, yang semula tertidur pulas, tiba-tiba terbangun tengah malam. Ia mendengar bisikan yang sama memanggil namanya. "Mochi, Mochi." Ia membuka pintu kamarnya dan mengikuti suara itu menuju ruang tamu. Di sana, ia melihat sosok Rama duduk di sofa. Rambutnya acak-acakan, matanya cekung, tetapi bibirnya tersenyum lebar. "Rama," bisik Mochi. Rama menoleh, tetapi senyumnya berubah menjadi seram. "Kamu pikir semua sudah selesai?" "Tidak, Mochi. Mereka datang bersamamu." Mochi menjerit membangunkan seluruh keluarga. Ketika Cimo dan Liza berlari ke ruang tamu, Rama menghilang. Tetapi di lantai ada jejak kaki basah yang memanjang dari pintu depan hingga jendela. Mochi mulai menunjukkan tanda-tanda aneh sejak kembali dari desa. Bisikan-bisikan yang memanggil namanya semakin sering terdengar, bahkan di tengah keramaian. Di sekolah, Bunipa mulai menyadari ada sesuatu yang tidak biasa dengan anak didiknya itu. Meski Mochi terlihat lemah, ada aura gelap yang menyelimuti dirinya. Suatu hari setelah jam pelajaran selesai, Bunipa memanggil Mochi ke ruangannya. Wajahnya serius, tetapi nada bicaranya tetap lembut. "Mochi, Ibu tahu ada sesuatu yang tidak beres denganmu. Tolong jujur, apa yang terjadi di desa itu?" tanyanya. Mochi hanya menunduk tanpa menjawab. Namun tiba-tiba lampu ruangan berkedip dan hawa dingin menyelimuti mereka. Bunipa merasakan kehadiran sesuatu yang bukan manusia. Ia melihat bayangan hitam muncul di sudut ruangan, mengintip dengan mata merah menyala. "Mochi, kamu harus percaya pada ibu. Aku tahu kamu membawa sesuatu yang bukan milikmu keluar dari desa itu," kata Bunipa dengan nada tegas. Mochi akhirnya menangis. Ia mengaku tentang suara-suara yang memanggil namanya, boneka yang terus muncul di kamarnya, dan mimpi buruk yang selalu ia alami sejak meninggalkan desa. Bunipa menghela napas panjang. Ia tahu ini lebih dari sekadar trauma biasa. Bunipa membawa Mochi pulang ke rumahnya dengan alasan akan berbicara dengan orang tuanya. Namun, saat mereka sampai, Bunipa meminta Cimo dan Liza untuk duduk bersama. "Ada hal yang perlu saya ceritakan," ujar Bunipa. "Keluarga kalian tidak sengaja membuka pintu ke sesuatu yang telah tertutup selama berabad-abad. Dan sekarang mereka mengikutimu." Cimo mengerutkan dahi. "Apa maksud ibu? Siapa mereka?" Bunipa menarik napas panjang. "Aku bukan orang biasa, Pak Cimo. Aku lahir dengan kemampuan untuk merasakan dan berkomunikasi dengan entitas yang tidak terlihat. Desa yang kalian masuki bukanlah desa biasa. Itu adalah tempat di mana roh-roh yang terkutuk tinggal, menunggu jiwa-jiwa baru untuk mereka bawa. Dan sekarang, mereka menginginkan Mochi." Liza memeluk Mochi dengan erat. "Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana cara menghentikan mereka?" Bunipa berdiri dan membuka tas kain kecil yang selalu ia bawa. Dari dalamnya, ia mengeluarkan beberapa benda aneh. Garam hitam, lilin putih, dan sebuah cermin tua dengan ukiran aneh di bingkainya. "Kita harus mengembalikan apa yang mereka inginkan," kata Bunipa sambil menatap Mochi.
Ada sesuatu yang tak sengaja kalian bawa dari desa itu. Sesuatu yang mengikat mereka pada Mochi. Elisa tiba-tiba angkat bicara. Apa itu boneka? Boneka lusuh yang terus muncul di kamar Mochi. Bunipa mengangguk pelan. Itu dia. Boneka itu adalah jangkar mereka ke dunia ini. Malam itu, Bunipa meminta keluarga Chimo untuk berkumpul di ruang tamu. Boneka lusuh itu diletakkan di atas meja, dikelilingi oleh lingkaran garam hitam. Mochi duduk di tengah lingkaran, sementara Bunipa menyalakan lilin putih di setiap sudut ruangan. Apapun yang terjadi, jangan melangkah keluar dari lingkaran garam ini, peringat Bunipa dengan tegas. Mereka akan mencoba membuat kita keluar, tapi jangan biarkan mereka menang. Ritual dimulai. Bunipa menutup matanya dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno. Suara mantra itu menggema di ruangan, membuat udara terasa semakin berat. Lampu tiba-tiba padam dan hawa dingin menjalari setiap sudut rumah. Mochi, Mochi. Bisikan itu terdengar semakin keras, diiringi suara tawa anak-anak kecil. Bayangan-bayangan mulai muncul di dinding, melingkari keluarga Chimo. Liza memeluk Mochi erat-erat, sementara Chimo menggenggam tangan Elisa. Bunipa tetap melantunkan mantranya meski keringat dingin membasahi wajahnya. Tiba-tiba boneka itu bergerak. Matanya yang terbuat dari kancing terbuka, dan suara tawa menyeramkan keluar darinya. Bayangan-bayangan di ruangan semakin mendekat, mencoba menembus lingkaran garam. Kalian tidak akan berhasil, ucap Bunipa dengan suara tegas. Ia mengambil cermin tua dari tasnya dan mengarahkannya ke boneka itu. Kembali ke tempat asalmu. Cermin itu memancarkan cahaya terang yang menyilaukan, membuat bayangan-bayangan itu berteriak kesakitan. Boneka itu menggeliat, mencoba melarikan diri, tetapi lingkaran garam menahannya. Perlahan, boneka itu terbakar, mengeluarkan asap hitam pekat yang membentuk wajah perempuan tua dari desa. Kami akan kembali, bisik suara itu sebelum akhirnya menghilang bersama boneka tersebut. Ketika ritual selesai, ruangan kembali hening. Boneka itu telah lenyap dan hawa dingin pun menghilang. Mochi tertidur di pelukan Liza, sementara Elisa memandang Bunipa dengan kagum. Apakah ini sudah berakhir? Tanya Chimo dengan nada khawatir. Bunipa menggeleng pelan. Mereka sudah pergi untuk saat ini, tapi desa itu masih ada dan mereka selalu menunggu jiwa-jiwa baru. Jangan pernah kembali ke sana, apapun yang terjadi. Chimo dan keluarganya mengangguk, berterima kasih kepada Bunipa atas bantuannya. Namun, di hati kecil mereka tahu bahwa bayang-bayang dari desa itu mungkin akan terus menghantui mereka. Setelah ritual yang dilakukan Bunipa, keluarga Chimo merasa lega dan percaya bahwa mimpi buruk mereka telah berakhir. Bunipa berpamitan untuk pulang ke rumahnya, meninggalkan keluarga itu dengan pesan terakhir. Jangan pernah lupa, mereka bisa kembali jika kalian lengah. Malam itu, rumah keluarga Chimo kembali sunyi. Mochi tidur di kamarnya ditemani boneka kesayangan yang ia pilih untuk menggantikan boneka terkutuk yang telah dimusnahkan. Elisa tidur di kamar sebelah, pintunya sedikit terbuka agar ia bisa mendengar jika Mochi memanggilnya. Namun, sekitar pukul 3 dini hari, Mochi terbangun oleh suara berderak dari lemari di sudut kamarnya. Ia mengucek matanya yang mengantuk, melihat ke arah lemari yang perlahan terbuka, dengan suara engsel yang berdecit. "Rama?" Mochi berbisik, matanya melebar. Sosok yang familiar keluar dari balik lemari. Rama dengan pakaian yang masih kotor seperti terakhir kali mereka melihatnya, berdiri di sana. Namun, wajahnya pucat, matanya cekung, dan senyumnya tidak wajar. "Mochi, ayo ikut Rama," bisik Rama. Suaranya terdengar seperti dari dua arah sekaligus. Ia mengulurkan tangannya ke arah Mochi.
Di sana aman. Kita bisa bermain bersama lagi. Selamanya. Mochi, yang merindukan Rama, merasa bimbang. Meski hatinya takut, ia melangkah turun dari tempat tidur, mendekati sosok Rama. Tapi semakin dekat Mochi ke arah lemari, hawa dingin mulai menyelimuti kamar itu. Bayangan Rama di dinding bergerak sendiri, seperti ingin menarik Mochi lebih cepat. Di kamar sebelah, Elisa terbangun karena firasat aneh. Ia mendengar suara langkah pelan dari kamar Mochi. Dengan rasa takut yang menggelayuti, Elisa melongok keluar kamar. Ia melihat pintu kamar Mochi sedikit terbuka dan bayangan seseorang berdiri di dalam. Elisa mendekat dengan hati-hati, tetapi saat melihat Mochi hampir masuk ke dalam lemari, ia langsung berteriak, "Mochi, jangan!" Teriakan Elisa menggema di seluruh rumah, membangunkan Chimo dan Liza. Mereka segera berlari ke kamar Mochi. Namun ketika mereka sampai, pemandangan di depan mereka membuat darah mereka membeku. Lemari Mochi terbuka lebar, dan di dalamnya hanya ada kegelapan pekat yang tidak alami. Elisa terisak, berdiri gemetaran di sudut ruangan. Ia menunjuk ke lemari dengan tangan gemetar. Mochi masuk ke dalam. Dia dibawa oleh Rama, Elisa berkata dengan suara tersendat. Chimo segera memeriksa lemari, tetapi tidak ada apa-apa di sana selain keheningan dan hawa dingin yang mencekam. Liza jatuh berlutut, memanggil nama Mochi sambil menangis histeris. "Mochi, kembalilah!" Namun, tidak ada jawaban. Mochi telah hilang. Yang tertinggal hanyalah jejak kaki kecil yang mengarah ke lemari dan bau anyir yang perlahan memenuhi ruangan. Elisa tidak berhenti menangis dan memeluk Liza dengan erat. Dia bilang, Rama akan membawanya ke tempat yang aman. Tapi wajah Rama, itu bukan Rama. Itu bukan dia, Bu. Chimo, yang biasanya tegar, merasa putus asa. Ia menatap lemari dengan penuh amarah dan ketakutan. Kita harus menghubungi Bu Nipa. Dia satu-satunya yang tahu apa yang harus dilakukan. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, pintu kamar mendadak tertutup dengan keras. Angin dingin bertiup di dalam ruangan dan bisikan pelan terdengar dari sudut-sudut gelap. "Kalian tidak bisa mengambilnya kembali. Dia milik kami sekarang."